Selamat pagi Ibu. Pagi Sus, Ya, apa yang Ibu rasakan? pusing sama lehernya kaku. Ya baik Ibu. Perkenalkan, saya perawat Fajria yang berjaga pada pagi hari ini. Tujuan saya ke sini untuk melakukan tindakan pengkajian pada Ibu. Tujuannya untuk mengetahui diagnosa medis yang terjadi pada tubuh Ibu. Ya Ibu, nanti prosedurnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nanti Ibu cukup menjawab pertanyaan dari saya ya. Kontrak waktunya selama 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya Ibu, sebelumnya tadi saya sudah cuci tangan ya Ibu. Apakah sekarang Ibu merasakan nyaman pada posisi Ibu yang sekarang? Nyaman. Ya baik Ibu. Ibu bersedia kan ya saya tanyakan? Iya. Mulai ya Bu. Ibu silakan Ibu sebutkan namanya. Marnia, Umurnya Ibu, 52 tahun, alamat, Jalan Ciwaru, lantai 1, RW 6. status perkawinan Ibu, Sudah menikah. ya. Agama, Islam, suku Ibu, suku Jawa, pendidikan, SLTA, pekerjaan Ibu. berumah tangga. Baik Ibu, siapa yang antar Ibu ke rumah sakit? Suami. Berarti sekarang juga ditungguin sama suami ya Bu? Iya. Berarti identitas penanggung jawabnya Ibu suami. Suami ya. Suami. Apa yang Ibu rasakan pas pertama masuk ke rumah sakit Ibu? Pusing rasanya Ya cuma pusing, sama lehernya kaku. lehernya kaku ya Bu. Ya. Terus apa sekarang masih merasakan pusing Ibu? Masih Pusing aja sering ini masih ada kaku-kakunya. di leher. Ya. Ya, baik. Ya Ibu, pas di rumah pada saat Ibu merasakan pusing, apa Ibu sudah mencoba berobat dulu ke puskesmas atau dokter? Apa cuma minum obat beli di warung? Saya beli obat di warung dulu, di apotek. Jadi beli obat di warung ya dia. Ya, Terus Ibu merasakan pusingnya itu udah berapa hari di rumah? ada kurang lebih 2 hari. 2 hari. Terus apakah pas selama 2 hari Ibu udah mencoba minum obat di warung, terus Ibu tidak sembuh, apa Ibu langsung dibawa ke rumah sakit apa ke puskesmas dulu? Minum obat nggak sembuh langsung ke puskesmas. Oh jadi selama 2 hari minum obat di warung terus tidak sembuh, terus Ibu ke puskesmas. Iya. Ya terus Suruh ke rumah sakit, kasih pengantar. berarti Ibu dirujuk ke rumah sakit ya Bu dari Iya. puskesmas. Iya. Ya. Terus apakah sebelum ini Ibu dulu pernah merasakan seperti ini juga? Apa Ibu mempunyai penyakit apa selain ini? Enggak, cuman pusing-pusing sering memang. Sejak dulu itu Bu. Iya, Berarti sejak dulu memang Ibu sudah merasakan pusing ya Bu? pusing. Terus apakah di keluarga Ibu ada yang merasakan hal yang sama pada keluarga Ibu? Nggak ada. Berarti cuma Ibu doang ya Bu? Iya. Oh, berarti Ibu doang. Baik Ibu, sebelum sakit yang sekarang, apakah menurut Ibu menjaga kesehatan itu penting? Penting. Yang penting ya Ibu. Terus setelah Ibu
selama sakit ini ibu, upaya apa yang sudah ibu lakukan untuk mencoba mengobati sakitnya ibu ini? Saya minum obat. Minum obat. Cuma minum obat aja ibu? Iya. Ya baik. Ya ibu, jadi sebelum sakit apakah ibu pola makannya teratur berapa kali sehari? 3 kali sehari. Teratur ibu ya berarti Iya. 3 kali sehari. Terus apa makannya selalu habis? Habis Ya habis ya. Minumnya ibu 8 gelas sehari. 8 gelas sehari, berarti cukup. Terus selama sakit ibu, apakah ibu tetap makan dengan pola yang sama 3 kali sehari? Apa kurang? 3 kali sehari. Tetap Cuma nggak habis makanannya. makanannya, kadang lauknya juga nggak habis. Hmm, Habis rasanya nggak enak. tidak habis ya bu. Iya. Terus pas sebelum sakit, apakah ibu BAB-nya lancar? Lancar. Lancar ya bu. PAK juga ya bu. Ya. Lancar. Terus selama sakit ini Enggak. berapa kali sehari? Sehari sekali. Sehari sekali. Sekali, kadang bisa 2 hari baru BAB. Berarti kadang Enggak mesti. ya ibu, aktivitas selama sebelum ibu sakit itu apakah makan, mandi, berpakaian itu dilakukan sendiri? Iya. Ya, dilakukan sendiri ibu ya. Terus sekarang makannya apa bisa makan sendiri apa disuapin? Berusaha makan sendiri. Oh berarti sendiri ya bu. Ya. Mandinya cuma diseka apa dituntun ke kamar mandi? Siapa aja. Seka ya bu. Ya ibu, ketika ibu mengganti pakaian, apakah ibu bisa melakukan sendiri apa dibantu orang lain? Bantu. Dibantu orang lain ya bu. Ya. Terus apakah ibu masih bisa miring ke kanan apa ke kiri? Masih. Siap bu. Ketika ibu apa ibu juga bisa duduk dalam tempat tidur ini? Bisa. Tapi pas duduknya itu dibantu juga. Ya. Bantu. Baik ibu, sebelum sakit berapa jam yang ibu butuhkan untuk tidur? 8 jam. 8 jam ya ibu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 5. Terus ibu bangun tidur rasanya gimana? Segar. Seger ibu. Terus selama sakit apa masih tidurnya jam 9? Masih. Masih. Itu selama tidur ibu butuh berapa jam? 8 jam, tapi kalau malam sering terbangun. Sering terbangun ya ibu. Ya ibu. Ya ibu coba silakan bisa baca nama saya. Bisa. Siapa ibu? Aslia Nurjana. Ya oke. Terus apakah ibu bisa mencium aroma di ruangan sini? Iya. Iya bisa, itu ada yang bikin kopi, bau wangi kopi. Oh iya. Ketika ibu makan, apa yang ibu rasakan itu enak apa pahit? Kalau kemarin ya enak, sekarang agak pahit. Oh iya, pahit ya bu. Ibu sebelum sakit itu, apakah ibu apa yang ibu rasakan? Ya, biasa aja sih. Jadi ibu menyukai semua bagian tubuhnya ibu ya, Iya. karena ibu masih baik-baik saja. Ya. Terus setelah sakit ini, setelah ibu merasakan pusing, apakah ibu ada merasakan cemas tentang sakit yang dialami ibu? Iya, soalnya pusing-pusing terus, jadi bingung rasanya kenapa gitu. Baik ibu, jadi sebelum sakit, apakah ibu mempunyai masalah gangguan pada
kesehatan reproduksi dan seksualitas ibu? Enggak. Bentar ya ibu. Headnya apakah lancar? Lancar. Lancar. Apakah ibu menggunakan KB juga? KB suntik. KB suntik ya ibu. KB suntik. Terus selama sakit ini apakah headnya masih lancar ibu? Enggak. Tidak ya. Terus tapi masih memakai KB juga? Masih. Terus sebelum sakit ibu, peran ibu di rumah itu apa ya? Ibu rumah tangga ya. Ini selayaknya ibu rumah tangga Iya, itu mengurus biasa urus rumah, masak, cuci. ya. Ibu selama sakit apakah ada yang menggantikan peran ibu di rumah? Ada Siapa ibu? anaknya. Anaknya yang mengurus rumah ya bukan? Ya. Ya. Terus sebelum sakit ibu seberapa tingkat stresnya ibu dalam menghadapi itu? Pokoknya rasanya bingung lah, panik gitu. Sebelum sakitnya itu Ya, ya. rasanya udah rasa pusing. Panik ya ibu. Iya. Terus selama sakit apakah ibu masih merasakan panik? Ya masih, soalnya kan belum tahu sakitnya apa. Tapi tindakan apa untuk ibu mengurangi rasa paniknya ibu itu? Ya kadang-kadang saya bawa tiduran gitu. Tiduran ya ibu ya biar tidak panik. Ya, sebelum sakit apakah ibu masih melaksanakan sholat 5 waktu? Masih. Puasa juga ya ibu ya? Ya. Terus selama sakit ibu juga masih melaksanakan sholat 5 waktu? Masih. Masih ya bu. Baik ibu, sekarang saya akan mengecek berapa tekanan darah pada ibu ya bu. Ya. Saya akan mengecek tekanan darah pada ibu, terus suhu, kemudian nadi ya ibu. Ya. Baik, saya siapkan alatnya dulu ya ibu. Ya. Pertama ngecek suhunya dulu ya bu. Ya. Ya silakan ibu. Silakan. Baik ibu, saya sudah melakukan pengukuran darah pada ibu. Saya bereskan alatnya dulu ya bu. Ya. Permisi ya bu.
ibu saya akan mengecek berapa nadi hidup ibu ya Bu. Iya. Baik ibu, saya sudah melakukan pengecekan tekanan darah, suhu dan nadi ibu ya Bu. Iya. Kemudian saya akan mencatatkan dulu ya Bu hasilnya. Ya Ibu, dari pengecekan tadi itu hasilnya tekanan darah ibu itu tinggi 145/90. Terus nadinya ibu normal ya Bu, 85 kali per menit. Terus suhunya ibu juga normal, 36,5 derajat Celcius. Ya. Terus berat badan ibu sebelum sakit itu berapa ya Bu? 60. 60 ya Bu. Ya. Terus selama sakit ini ibu terakhir cek kapan? Kemarin Berapa? 57. 57 ya Bu. Terus tinggi badan ibu berapa? 145. 95. Ya. Terus apakah ibu mempunyai penglihatan kabur atau minus atau silinder? Enggak. Tidak ya ibu. Ya baik ibu. Jadi pengajian ini sudah selesai. Saya ulangi lagi ya ibu, takut nanti ada data yang salah. Ya. Nah, apakah benar namanya Ibu Marnia? Ya. Umurnya 52 tahun, Ya. alamat Jalan Ciwaro, status menikah, sudah menikah, agamanya Islam, sukunya Jawa, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, identitas penanggung jawabnya itu suami ya ibu. Ya. Terus keluhan utama pas masuk ke rumah sakit itu pusing ya ibu, terus pusing sama lehernya kaku. Ya. Terus keluhan utama saat ini itu ibu masih merasakan pusing ya bu, dan juga masih lehernya kaku. Ya. Terus riwayat penyakit sekarang ibu, dulu sebelum dibawa ke sini ibu sempat beli obat di warung ya ibu selama 2 hari. Terus ibu belum sembuh, ibu dibawa ke puskesmas. Ya. Setelah di puskesmas ibu dirujuk untuk ke rumah sakit ya ibu. Terus riwayat penyakit dahulu ibu, sejak dulu ibu memang ada sering pusing ya ibu ya. Terus di dalam keluarga ibu itu tidak ada yang mengalami hal yang sama ya ibu, berarti Tidak ada. cuma ibu aja ya. Ya. Ya ibu. Terus persepsi ibu sebelum sakit itu, kesehatan itu penting ya ibu ya. Penting. Terus terus selama sakit ini memang penting, tapi tindakan yang ibu lakukan itu minum obat ya ibu untuk mengurangi rasa pusing ibu. Terus sebelum sakit ibu makan tetap 3 kali sehari ya ibu. Makanannya habis, minumnya 18 sehari. Terus selama sakit ibu tetap makan 3 kali sehari, tapi tidak habis ya ibu. Ya. Terus sebelum sakit ibu BAK-nya juga lancar ya ibu ya. Terus selama sakit itu satu BAB atau BAK-nya itu 1 kali sehari ya bu, bahkan sampai 2 hari Ya. baru BAB ya ibu. Terus aktivitas dan latihannya ibu apa dilakukan sendiri ya bu ya. Terus selama sakitnya itu ibu makannya masih bisa sendiri, mandinya ibu diseka, terus berpakaiannya dibantu orang lain ya ibu ya. Ya, jadi ibu mobilitas tempat tidur ibu masih bisa miring ke kanan dan ke kiri ya bu ya. Duduknya juga masih bisa ya bu di tempat tidur. Terus tidurnya ibu sebelum sakit selama 8 jam, dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi ya ibu. Terus bangun-bangun terasa segar. Terus selama sakit ini masih 8 jam tidurnya, tapi ibu sering terbangun di tengah malam ya bu. Terus sebelum sakit ibu penglihatan, pendengaran
perasa lidahnya ibu, penciuman sama perabaannya masih normal ya ibu ya, baik ya. Normal. Terus selama sakit ibu masih bisa melihat tadi nama saya, juga masih ibu masih mendengarkan ucapan saya. Terus tetapi lidahnya terasa pahit ya bu ya. Ya. Ibu juga tadi sudah masih bisa mencium aroma kopi tadi ya bu. Ya. Terus ketika dicubit ibu juga masih merasakan sakit ya bu ya. Terus persepsi diri sebelum sakit ibu tidak merasakan cemas tentang hal kesehatannya ibu ya bu. Ya. Tapi selama sakit ini ibu merasakan cemas. Iya. Ya baik ya bu. Terus seksualitas dan reproduksi sebelum sakit ibu masih melakukan hubungan seksual ya bu ya. Terus akhirnya lancar. Ibu juga menggunakan KB suntik ya bu. Ya. Tapi selama sakit ibu sudah tidak melakukannya, dan head tidak lancar, tetapi masih menggunakan KB suntik ya bu. Ya. Terus peran hubungan ibu dalam rumah itu sebelum sakit ibu rumah tangga, mengurusi anak dan mengurusi rumah ya bu. Terus selama sakit ibu yang menggantikan peran ibu di rumah itu adalah anaknya ya bu ya bu. Ya. Terus manajemen coping stres itu ibu sebelum sakit itu ibu memang panik ya bu, panik lah. Terus selama sakit ibu merasakan panik dan ibu mencoba agar dilakukan panik itu dengan dilakukan tidur ya bu ya. Terus keyakinan dan nilai ibu sebelum sakit masih melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa ya bu. Dan sekarang juga selama sakit masih sholat 5 waktunya ya bu. Nah, yang tadi saya sudah periksa itu tekanan darah ibu 145/90, itu tinggi ya bu. Terus nadinya ibu normal 85 kali per menit. Terus suhunya ibu juga normal ya bu, 36,5 derajat Celcius. Terus berat badannya ibu sebelum sakit itu 60 kilo ya bu. Ya. Terus selama sakit ibu 57 kilo. Ibu tinggi badannya 145 cm ya bu. Ya. Ibu juga tidak mengalami rabun dan Ya. tidak memiliki mata katarak ya bu ya. Enggak. Ya baik ibu, setelah dilakukan pengajian ini dari data yang saya peroleh, ibu itu diagnosa medisnya itu mengalami hipertensi ya bu, atau tekanan darah tinggi. Ibu harus mengurangi makanan yang digoreng-goreng atau yang berminyak ya bu, agar tekanan darah tinggi ibu bisa normal kembali. Baik ibu, apakah ada yang ditanyakan? Enggak, udah jelas. Sudah jelas ya ibu, baik. Terima kasih ibu atas kerjasamanya. Saya akan kembali ke ruang perawatan nanti jika ibu memerlukan saya bisa panggil saya atau teman saya di ruang perawatan ya bu ya. Terima kasih. Selamat pagi.